Hari ini saya mau membagikan satu kebenaran sama saudara sehubungan dengan apa yang kita rayakan hari ini, kematian Tuhan saudara, kematian Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang yang bertanya, kenapa Tuhannya orang Kristen harus mati? Kok Tuhan mati? Nah, kenapa Tuhan Yesus harus mati? Untuk apa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib buat saudara, buat saya? Kita akan cari tahu kebenarannya. Kita akan cari tahu sama-sama kebenarannya. Apa yang dimaksud dengan kehendak Bapanya? Karena Alkitab mengatakan bahwa dia datang ke dalam dunia ini untuk menggenapi kehendak Bapanya. Bahkan di Taman Getsemani, Yesus berkata, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Itu sebabnya hari ini kita akan sama-sama mencari tahu kebenarannya, apa yang menjadi kehendak Bapa, kehendak Allah dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Pekerjaan apa yang sudah Yesus lakukan dengan sempurna di atas kayu salib buat saudara, buat saya. Kamu harus tahu kebenaran. Kebenaran itu yang memerdekakan kamu. Amin. Ibrani pasal 10 ayat 1 sampai dengan 10. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang, dalam gunungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendakmu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Amin. Saya mau saudara mengerti setiap korban yang dipersembahkan setiap kali bangsa Israel melakukan ibadah. Setiap korban yang dipersembahkan, apakah itu korban bakaran, apakah itu korban penghapus dosa, apakah itu korban penebus salah, korban pagi, korban petang. Setiap korban yang dipersembahkan semuanya merupakan gambaran, bayangan dari keselamatan yang akan datang. Siapa keselamatan yang akan datang? Yesus. Jadi semua korban yang dipersembahkan semuanya selalu mengacu kepada apa yang terjadi sama Yesus di atas kayu salib waktu dia mempersembahkan tubuhnya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi semuanya merupakan gambaran, bayangan, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Itu sebabnya di ayat yang pertama tadi dikatakan di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan, gambaran dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama, yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Sekalipun setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Kenapa? Karena setiap korban yang dipersembahkan adalah gambar, bayangan. Nah, setiap tahun, kalau saudara pelajari baik-baik dalam zaman Israel kuno, setiap tahun seorang imam besar, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus untuk mewakili umatnya, umat Israel, mengadakan pendamaian dengan Allah setiap tahun. Sebelum imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus mewakili umatnya, mengadakan pendamaian dengan Allah untuk bangsa Israel, seorang imam besar dia terlebih dahulu harus mempersiapkan seekor lembu jantan. Dia harus mempersiapkan seekor lembu jantan sebagai korban penghapus dosa untuk dirinya sendiri, dan sebagai korban pendamaian untuk dirinya dan untuk keluarganya. Kemudian untuk bangsa Israel, seorang imam besar dia juga harus mempersiapkan 2 ekor kambing jantan yang tidak bercacat, tidak bercela. 2 ekor kambing jantan untuk bangsa Israel.
Yang seekor dipersembahkan, diolah sebagai korban penghapus dosa. Yang seekor lagi nanti akan dilepaskan di padang gurun yang disebut dengan Azazel. Saudara bisa baca semuanya ini dalam kitab Imamat pasal 16. Dari lembu jantan yang dipersembahkan, imam besar mengambil darahnya. Kemudian setelah dia mengambil darahnya, dia masuk ke dalam ruang Maha Kudus, tempat di mana tabut perjanjian berada. Kemudian imam besar memercikkan 1 kali di atas tutup pendamaian dan 7 kali di hadapan tabut perjanjian. Ini yang imam besar lakukan. Nah, perhatikan baik-baik. Waktu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, ke dalam bait Allah, khususnya ke dalam ruang Maha Kudus, seluruh bangsa Israel menanti dengan cemas di luar kemah. Oke, imam besar masuk, mereka menanti dengan cemas. Imam besar saya keluar lagi nggak ya? Imam besar saya keluar lagi nggak ya? Itu sebabnya setiap imam besar yang masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kakinya diikat dengan tali dari luar. Waktu imam besar masuk ke dalam ruang Maha Kudus, dan tidak lama kemudian di dalam terdengar bunyi gedubrak. Apa yang terjadi? Imam besarnya mati. Imam besar tidak pernah keluar lagi. Artinya apa? Pendamaian yang imam besar lakukan kepada Allah ditolak. Kemudian mereka menarik keluar imam besarnya. Kalau imam besarnya mati, pendamaian ditolak. Apa yang terjadi? Yang terjadi sepanjang tahun sama bangsa ini, semua yang buruk akan terjadi sama bangsa ini. Musuh datang menghancurkan bangsa ini. Bangsa ini tidak pernah menghasilkan. Tetapi kalau imam besarnya keluar, artinya apa? Pendamaian diterima. Seluruh bangsa Israel bersorak, imam besar mengangkat tangan memberkati mereka sepanjang tahun. Yang terjadi semua yang baik, semua berkat. Mereka menghasilkan sepanjang tahun. Tidak ada musuh datang menyerang mereka. Mereka hidup dalam damai sejahtera. Amin. Nah, di dalam Mishnah, di dalam Talmud, kitab orang Yahudi kuno, di situ dijelaskan ketika imam besar keluar, artinya pendamaian diterima. Setelah pendamaian diterima, kemudian Allah menunjukkan kepada bangsa ini apa yang akan terjadi sama dosa-dosa mereka. Seperti yang tadi saya katakan, di luar kemah pertemuan sudah ada 2 kambing jantan. Betul? Di luar kemah pertemuan sudah ada 2 kambing jantan. Yang seekor dipersembahkan sebagai korban penghapus dosa. Yang seekor lagi akan dilepaskan di padang gurun yang disebut dengan Azazel. Sekali lagi saudara bisa lihat semuanya ini di rumah nanti dalam Imamat pasal 16. Nah, sebelum kambing ini dilepaskan di padang gurun, imam besar mengambil 2 buah benang merah. Betul? Ada 2 benang merah di sana. Yang sebuahnya diikatkan pada pintu kemah pertemuan. Yang seekor lagi diikatkan pada tanduk kambing jantan yang akan dilepaskan. Setelah imam besar mengikatkan benang merah di tanduk kambing jantan, kemudian imam besar menumpangkan tangan di atas kepala kambing jantan ini. Imam besar menumpangkan tangan di atas kepala kambing jantan ini. Imam besar memperkatakan semua dosa, kesalahan, pelanggaran bangsa Israel. Siapa yang memperkatakan dosa, pelanggaran, dan kesalahan bangsa Israel? Imam besar, bukan umat Israel. Kalau umat Israel yang memperkatakan, kemungkinan suka ada yang lupa. Betul? Suka ada yang salah. Nah, kalau saudara yang disuruh memperkatakan dosa, pelanggaran, kesalahanmu supaya saudara bisa menjadi orang yang benar, kemungkinan saudara tidak pernah dibenarkan di hadapan Allah. Kenapa? Bisa jadi ada yang lupa. Tetapi imam besar, saudara imam besar saya. Siapakah imam besar, saudara imam besar saya? Dia memiliki pengetahuan yang sempurna tentang dosamu. Bahkan dia tahu setiap detil tentang dosamu. Setelah imam besar menumpangkan tangan, memperkatakan semua dosa, pelanggaran, kesalahan saudara dan saya, artinya semua dosa, pelanggaran, kesalahan saudara ditransfer kepada kambing ini. Setelah imam besar menumpangkan tangan, setelah itu kambingnya digiring keluar. Betul? Kambing jantan ini yang ada benang merahnya digiring keluar dari kemah pertemuan. Pertanyaan saya, digiring ke arah mana? Digiring mana? Digiring ke arah keluar. Nah, saya mau saudara mengerti. Jadi kejadian tadi terjadi di pintu kemah pertemuan. Diikatkan benang merah, ditumpangkan tangan, diperkatakan semua dosa, pelanggaran, kesalahan. Setelah itu digiring keluar dari kemah pertemuan. Nah, saya mau saudara mengerti. Kemah pertemuan bangsa Israel. Kalau orang Israel datang ke kemah pertemuan, ke bait Allah, untuk berdoa kepada Allah. Dan setiap kali bangsa Israel berdoa kepada Allah, itu pasti dia membelakangi arah timur.
Kenapa? Karena timur adalah tempat terbitnya matahari. Mereka tidak mau dikatakan mereka menyembah dewa matahari. Itu sebabnya mereka membelakangi arah timur. Jadi arah barat di sana. Nah, artinya kambing jantannya digiring keluar dari kemah pertemuan. Artinya ke arah mana? Ke arah timur. Sejauh timur dari barat. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan begini, digiring keluar terus dari barat sejauh ke arah mana? Timur. Itu sebabnya ada ayat yang mengatakan begini, sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Amin. Digiring keluar sejauh ke arah timur dari barat, terus digiring keluar sampai ketemu sebuah tebing yang tinggi. Oke, ketika sampai di tebing yang tinggi, kemudian apa yang imam besar lakukan sama kambing ini? Kambingnya ini dilempar ke bawah, jauh ke dalam tubir laut. Amin. Kemudian apa yang terjadi? Kambingnya mati. Nah, waktu kambingnya mati, kalau saudara dekatin kambingnya, nah ini mujizat. Kenapa? Karena tadi saya katakan, sesungguhnya di sini Tuhan ingin menunjukkan apa yang terjadi sama dosa-dosa mereka. Waktu saudara dekatin kambingnya, ingat ada benang merah yang diikat di sini. Waktu kambingnya mati, waktu saudara dekatin kambingnya, benang merahnya berubah menjadi putih. Dan pada saat yang bersamaan, benang merah yang diikat di pintu kemah pertemuan juga berubah menjadi putih. Ini merupakan bayangan, gambaran. Setiap tahun mereka terus melakukan ini. Kambingnya dilempar, benang merah jadi putih. Benang merah yang diikatkan di kemah pertemuan juga jadi putih. Tetapi Mishnah, Talmud juga mengatakan 40 tahun sebelum bait Allah diruntuhkan. Kapan bait Allah diruntuhkan? Tahun 70. Betul, bait Allah diruntuhkan tahun 70. 40 tahun sebelum bait Allah diruntuhkan. Artinya tahun berapa? Tahun 30. Mishnah, Talmud mengatakan sekitar tahun 30-an, maka benang merah yang diikatkan pada pintu kemah pertemuan dan benang merah yang diikatkan pada kambing jantan ini tidak pernah lagi berubah menjadi putih. Nggak pernah lagi. Sebelumnya iya, benang merah berubah jadi putih, kambing dilempar, benang merah menjadi putih, benang merah menjadi putih. Ini bayangan, tetapi waktu tahun 30 nggak pernah lagi berubah jadi putih. Kenapa? Karena pada tahun 30-an itulah saatnya korban yang sesungguhnya, Yesus sudah datang. Amin. Perhatikan baik-baik. Kalau dengan darah binatang saja, benang yang merah bisa jadi putih. Terlebih dengan daging dengan darah Yesus. Sekalipun dosamu merah seperti kimisi, akan berubah menjadi putih seperti salju. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Jadi perhatikan baik-baik. Jadi setiap kali bangsa Israel melakukan ibadah, mempersembahkan korban, ini semua merupakan bayangan, gambaran dari keselamatan yang akan datang. Ayat yang pertama, kita perhatikan baik-baik. Di sini dikatakan demikian. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Pertanyaan saya, menyempurnakan mereka dalam hal apa? Ayat yang kedua, perhatikan baik-baik. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Kenapa orang tidak mempersembahkan korban lagi? Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan, katakan bersama saya, tidak sadar lagi akan dosa. Mereka tidak memiliki kesadaran lagi akan dosa. Sebab kenapa? Setelah disucikan sekali untuk selamanya. Setelah disucikan sekali untuk selamanya. Perhatikan baik-baik. Kalau korban yang mereka persembahkan bisa menyucikan mereka satu kali untuk selamanya, maka mereka tidak akan lagi memiliki kesadaran akan dosa. Tetapi jadi hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang mengambil bagian di dalamnya. Menyempurnakan dalam apa? Menyempurnakan dalam hal tidak lagi memiliki kesadaran akan dosa. Justru ayat yang ketiga
Ayat yang ketiga, justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Kenapa? Karena tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa. Itu sebabnya sampai hari ini orang Israel memiliki kesadaran akan dosa. Saya orang berdosa, saya nggak layak. Itu sebabnya mereka selalu mempersembahkan korban. Setiap tahun, sampai hari ini. Mereka masih memiliki kesadaran akan dosa. Perhatikan baik-baik. Tuhan tidak mau saudara, anak-anaknya memiliki kesadaran akan dosa di dalam rumahnya. Gak ada yang bilang amin. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan tidak mau anak-anaknya memiliki kesadaran akan dosa dalam rumahnya. Tuhan mau anak-anaknya memiliki kesadaran akan anaknya, akan apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib. Tuhan tidak mau saudara memiliki kesadaran akan sin. Tuhan mau saudara memiliki kesadaran akan san. Akan apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib. Kalau sampai hari ini saudara masih memiliki kesadaran akan dosa, sin. Waktu saudara melihat orang angkat tangan, saudara gak mau angkat tangan. Kenapa? Merasa berdosa. Merasa gak layak. Saya mau kasih tahu, saudara memang gak sempurna. Saya memang gak sempurna. Tapi kalau hidupmu senantiasa dipenuhi oleh kesadaran akan apa yang anaknya lakukan di atas kayu salib, itu seharusnya tempat saya. Tapi dia gantikan tempat saya. Amin. Dia menerima semua penghukuman saya. Waktu saudara melihat Yesus dihancurkan, diremukkan, saudara bisa berkata, itulah penghukuman saya yang seharusnya menjadi bagian saya. Waktu dia curahkan darahnya di atas kayu salib, Tuhan, aku bersyukur Kau telah mencurahkan darahmu di atas kayu salib. Hari ini saya bukan lagi orang berdosa, tapi saya orang yang benar di hadapanmu. Kalau saudara senantiasa memiliki kesadaran akan anaknya, saya percaya saudara akan melihat berkat-berkat yang besar dalam hidupmu. Hidupmu penuh kasih, penuh pengharapan, dan penuh damai sejahtera dari Bapa di surga. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi Tuhan gak mau lagi saudara memiliki kesadaran akan dosa di dalam rumahnya. Jangan seperti bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel masih memiliki kesadaran akan dosa? Karena gak mungkin darah domba jantan, darah lembu jantan menghapus dosa. Jadi dosanya tetap ada. Itu sebabnya mereka memiliki kesadaran akan dosa. Tetapi yang terjadi dalam gereja, praktek yang terjadi dalam gereja, gereja seringkali membuat saudara atau mengajak saudara untuk menyadari dosa-dosamu. Ini praktek yang terjadi dalam gereja. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Tapi sebelum kita menyembah Tuhan, kamu ingat dosa-dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Minta Roh Kudus mengingatkan dosamu. Apakah Roh Kudus mengingatkan dosamu? Nanti kita lihat ayatnya. Minta Roh Kudus mengingatkan dosamu. Minta ampun sama Tuhan. Ini praktek yang terjadi dalam gereja. Ini salah. Gereja senantiasa menekankan kesadaran akan dosa dalam khotbah, dalam pengajaran, dalam kehidupan sehari-hari. Mereka berpikir ketika mereka menyadari dosa mereka, mereka hidupnya lebih kudus, lebih suci. Kebenarannya adalah, kalau saudara udah tahu apa yang terjadi di atas kayu salib, dia sudah mempersembahkan tubuhnya sekali untuk selamanya. Dosamu sudah dihapus. Tetapi kalau hari ini saudara masih memiliki kesadaran akan dosa, saudara sesungguhnya mau berkata, Tuhan, apa yang kau lakukan di atas kayu salib belum cukup Tuhan, saya masih dosa nih. Saudara menghina. Saudara menghina. Kalau saudara senantiasa menyadari dosa-dosa, saya mau kasih, nggak ada habisnya Pak. Nggak ada habisnya. Dan ini merupakan penghalang saudara datang sama Tuhan. Kalau saudara masih memiliki kesadaran akan dosa dan belum berani datang sama Tuhan, artinya apa yang dia lakukan nggak ada gunanya buat saudara. Nggak ada gunanya. Useless. Ayat yang kelima, perhatikan baik-baik. Karena itu, ketika ia masuk ke dunia, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, dia berkata begini sama Bapaknya, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, sesungguhnya dia sudah tahu, dia datang untuk mati. Betul? Dia datang untuk mati. Kebanyakan orang berpikir, oh Yesus mati dibunuh. Ada buku yang berjudul The Murder of Jesus. No, Yesus tidak dibunuh. Yesus menyerahkan nyawanya. Jangankan dibunuh, ditangkap aja gak bisa.
Amin. Saudara masih ingat ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani? Yesus maju ke depan. Siapakah yang kamu cari? Semuanya jatuh. Nggak ada yang bisa nangkap Yesus. Yesus sudah ditangkap. Dia menyerahkan dirinya. Dia tidak dibunuh. Dia menyerahkan nyawanya. Jadi sebelum Yesus datang ke dalam dunia ini, Bapaknya mempersiapkan segala sesuatunya. Rahim dari seorang perawan yang bernama Maria. Dia harus meninggalkan keilahiannya, datang ke dalam dunia ini. Alkitab mengatakan, sekalipun dia memiliki kesetaraan dengan Allah, dia mengosongkan dirinya. Dia tidak mau mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia kosongkan dirinya. Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menjadi manusia. Dilahirkan dari sebuah rahim. Dia 100% Allah. Dia 100% manusia. Ini tubuh yang Bapaknya sediakan buat dia. Yesus bukan hasil pembuahan Maria dan Yusuf. Kalau Yesus hasil pembuahan dari Maria dan Yusuf, maka darah yang ada dalam Yesus adalah darah yang berdosa. Karena darah Maria berdosa, darah Yusuf berdosa. Dari mana? Dari Adam. Tetapi Yesus dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan dari sebuah rahim, rahim Maria. Dia lahir, dia darahnya tidak bercacat, tidak bercelah. Amin. Ayat yang 7, perhatikan baik-baik. Lalu aku berkata, sungguh aku datang. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jadi saya selalu pesan sama saudara, kalau saudara baca perjanjian lama, dalam gulungan kitab perjanjian lama, saudara harus bisa melihat gambaran tentang Yesus di dalamnya. Nabi-nabi bernubuat tentang kedatangan Yesus, Yesaya, Yeremia, dan lain segala macamnya. Mereka bernubuat tentang kedatangan Yesus. Ayat yang ke-8, Yesus menegaskan kembali sekali lagi. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Stop. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendak Allah? Jangan biarkan orang mendefinisikan apa kehendak Allah dalam hidup saudara, dalam hidup saya. Biar Alkitab yang mendefinisikan apa kehendak Allah dalam hidupmu, dalam hidup saya. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendaknya? Tadi dikatakan, gambarnya boleh. Korban persembahan tidak engkau kehendaki. Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi dia datang untuk mati. Apa kehendak Bapa? Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Titik. Ayat yang pertama tadi, yaitu untuk menghapus. Yang pertama, ayatnya dulu sebelumnya tadi, belum selesai. Oke, sebelumnya. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendak Bapa? Kalimat selanjutnya mengatakan, yang pertama, ia hapuskan supaya menegakkan yang kedua. Perhatikan baik-baik gambarnya. Aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendak Bapa? Ingat baik-baik, korban dan korban persembahan tidak engkau kehendaki. Engkau menyediakan tubuh bagiku. Dia tahu, dia datang ke dalam dunia ini untuk apa? Mati. Supaya apa? Untuk menghapus yang pertama. Kemudian menegakkan yang kedua. Apa yang dimaksud dengan yang pertama di sini? Apa yang dimaksud dengan yang kedua di sini? Yang dimaksud dengan yang pertama di sini adalah perjanjian lama. Yang dimaksud dengan yang kedua di sini adalah perjanjian baru. Sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendak Bapa? Menghapus yang pertama, perjanjian lama yang dibuat berdasarkan hukum Taurat, untuk menegakkan yang kedua, perjanjian baru yang dibuat berdasarkan kasih karunia. Ini kehendak Bapa di surga. Jadi Bapa di surga mau saudara mengambil bagian di dalam sini. Yang percaya boleh bilang amin. Dan oleh karena kehendaknya inilah dia mempersembahkan tubuhnya, menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua. Ayat berikutnya mengatakan begini, ayat yang ke-10. Perhatikan baik-baik. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan. Berapa kali? 1 kali. Untuk berapa lama? Oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Perhatikan baik-baik. Untuk menggenapi kehendak Bapanya, yaitu menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua.
dia harus persembahkan tubuhnya. Ada darah tercurah di sana. Kenapa? Kenapa harus ada darah tercurah? Karena dia harus menegakkan perjanjian yang kedua. Ingat kata perjanjian. Perjanjian artinya tukat. Harus ada darah yang tercurah. Darahku adalah darah perjanjian. Amin. Harus ada darah yang tercurah. Dia persembahkan tubuhnya. Dia tegakkan yang kedua. Dia hapus yang pertama. Dan di waktu dia curahkan darahnya, dia bukan hanya hapus yang pertama, perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat, bukan hanya dia tegakkan yang kedua, perjanjian baru berdasarkan kasih karunia, tapi waktu darahnya tercurah, saudara dan saya dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bilang sama kiri kanan saudara, saya sedang duduk di samping orang kudus. Yes. Amin. Saudara dan saya saudara sedang duduk di samping orang-orang kudus. Saudara sedang berada di sekitar orang-orang kudus. Amin. Jadi mulai hari ini jangan lagi pernah berkata saya orang berdosa, saya nggak layak. No, saudara menghina karya yang besar 2000 tahun yang lalu yang dia lakukan di atas kayu salib. Kalau saudara masih menyadari, memiliki kesadaran akan dosa dan senantiasa berkata saya berdosa, saya nggak layak, saudara sama saja membuat korban Yesus dan korban binatang sama. Saudara menghina. Karena korban binatang yang gak mungkin menghapus dosa, yang setiap kali dipersembahkan bangsa Israel, setiap tahun terus menerus, bangsa Israel tetap memiliki kesadaran akan dosa. Karena darah binatang. Tapi berbeda dengan darah Yesus. Dia persembahkan tubuhnya satu kali. Cukup satu kali, gak perlu setahun terus menerus. Satu kali. Saudara dikuduskan satu kali untuk selamanya. Jadi mulai hari ini, bagaimana caranya memuliakan apa yang dia lakukan di atas kayu salib? Saudara bisa berkata, Tuhan aku bersyukur karena apa yang kau lakukan. Hari ini aku menjadi orang yang benar dan menjadi orang yang kudus di hadapanmu. Saudara memberikan kemuliaan apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Amin. Dan oleh karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selamanya. Apa artinya dikuduskan? Dipisahkan, separated from. Saudara dipisahkan dari gelap kepada terang. Dipisahkan dari penyakit kepada kesembuhan. Dipisahkan dari penyakit kepada kesehatan. Dipisahkan dari kemiskinan, kekurangan kepada kemakmuran. Amin. Dikuduskan satu kali untuk selamanya. Bagaimana caranya saudara dikuduskan? Oleh perbuatan saudara? No, oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Berapa lama saudara dikuduskan? Waktu saudara terima Yesus, saudara dikuduskan. Betul? Berapa lama saudara dikuduskan? Sampai dosamu yang ke-100? Sampai dosamu yang ke-200? Kalau kamu dikuduskan sampai dosamu yang ke-100, artinya dosamu lebih besar daripada apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Tapi enggak, kamu dikuduskan satu kali. Untuk berapa lama? Karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib selalu lebih besar dari dosamu. Yang percaya boleh bilang amin. Katakan bersama saya dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Ayat yang ke-11, perhatikan baik-baik. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Selanjutnya setiap imam besar dalam perjanjian lama melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Mereka melakukan berulang-ulang. Mereka setiap hari bangsa Israel datang membawa korban, mereka persembahkan. Ada yang datang lagi, mereka ambil korbannya, mereka layani, mereka persembahkan. Jadi imam besar di dalam perjanjian lama pekerjaannya tidak pernah selesai. Itu sebabnya mereka tidak pernah duduk. Karena tidak mungkin darah lembu jantan, darah domba jantan menghapus dosa, nggak mungkin. Hanya bayangan. Tetapi Yesus, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-12. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya berapa korban? Satu saja. Cukup satu. Tubuhnya. Karena dosa, ia duduk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Yesus duduk
duduk di sebelah kanan Allah selama-lamanya. Kenapa Yesus duduk? Kenapa dia duduk? Dia duduk di sebelah kanan Allah bukan karena dia anak Allah. Dia memang anak Allah, tapi bukan karena itu alasannya dia duduk. Dia duduk karena pekerjaannya sudah selesai. Pekerjaannya menghapus dosamu sudah selesai. Pekerjaannya menggenapi kehendak Bapaknya. Menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua, mencurahkan darahnya, menguduskanmu satu kali untuk selamanya. Sudah selesai. Sekarang perjanjian yang pertama sudah dihapus, nggak berlaku lagi. Sekarang dia sudah tegakkan yang kedua, perjanjian baru berdasarkan kasih karunia. Waktu dia mau buat perjanjian yang baru, dia berkata begini. Itu sebabnya tadi dikatakan apa? Sungguh aku datang, semua gulungan kitab tertulis tentang aku mengenai hal ini. Perjanjian yang baru. Waktu Tuhan bikin perjanjian yang baru, mau bikin perjanjian yang baru, Tuhan berkata begini kepada bangsa, aku akan membuat perjanjian yang baru dengan engkau, bukan perjanjian seperti perjanjian yang aku buat dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari Mesir. Tapi ini perjanjian yang baru. Aku akan menaruh Tauratku dalam batinmu, aku akan menuliskan dalam lubuk hatimu. Engkau tidak usah mengajar yang lain, seorang yang lain, kenalah Tuhan, kenalah Tuhan. No, mereka semua besar kecil mengenal aku. Kenapa? Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahanmu dan aku tidak lagi mengingat dosamu. Dan hari ini ketika perjanjian sudah ditegakkan, hari ini Roh Kudus, di mana Roh Kudus sekarang berada? Dalam saudara. Roh Kudus yang ada di dalammu memberi kesaksian. Kesaksian yang bagaimana? Ayat 15, 17. Perhatikan baik-baik. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Stop. Dan tentang hal itu. Tentang hal itu. Ayat 15. Tentang hal itu. Tentang apa? Tentang perjanjian yang baru. Tentang kehendak Bapa. Memberikan anaknya. Memberikan tubuh supaya dia mati. Menegakkan yang kedua. Menghapus yang pertama. Tentang hal itu. Roh Kudus yang ada di dalammu sekarang memberikan kesaksian. Amin. Ayat 16. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Amin. Dan tentang hal itu Roh Kudus memberikan kesaksian. Apa kesaksiannya? Allah tidak lagi mengingat dosamu dan Allah tidak lagi mengingat kesalahanmu. Di dalam perjanjian lama, perhatikan baik-baik Pak, dalam perjanjian lama, kalau saudara berbuat salah, maka Allah berkata begini, aku akan membalaskan kesalahanmu kepada keturunanmu yang ketiga, yang keempat. Mengerikan. Artinya apa? Allah mengingat dosamu sampai keturunanmu yang ketiga, yang keempat. Tapi dalam perjanjian yang baru, perjanjian lama sudah dihapus, perjanjian baru dia tegakkan, dan Allah berkata, aku tidak lagi mengingat dosamu, aku tidak lagi mengingat kesalahanmu. Pertanyaan saya, apakah dalam perjanjian yang baru Allah telah berubah menjadi Allah yang lembek? No. Allah tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kalau dalam perjanjian lama, dia adalah Allah yang kudus, yang menghukum setiap dosamu. Dalam perjanjian baru, dia juga tetap Allah yang kudus, yang selalu menghukum dosamu. Tapi saya punya kabar baik, dosamu gak dihukum di tubuhmu, tapi dosamu dihukum di tubuh yang lain. Itu sebabnya dia berikan anaknya datang ke dalam dunia ini. Datang sebagai manusia. Dia gantikan posisimu di atas kayu salib. Semua dosamu, semua dosa saya ditanggungan di tubuh anaknya. Itulah saatnya Allah mengingat semua dosamu di tubuh anaknya satu kali. Dia hukum dosamu di tubuh anaknya satu kali. Berapa lama? Untuk berlaku berapa lama? Selama-lamanya. Setelah dia hukum dosamu di tubuh anaknya satu kali. Dan dia berkata begini, dan Roh Kudus juga memberikan kesaksian, aku tidak akan lagi mengingat dosamu dan tidak akan lagi mengingat semua kesalahanmu. Yang percaya boleh bilang amin. Itu sebabnya jangan pernah minta Roh Kudus ingatin kesalahanmu. No, saudara salah. Roh Kudus tidak pernah mengingatkan kesalahanmu. Roh Kudus mengingatkan, kamu orang benar, kamu orang kudus. Karena apa yang dia lakukan anaknya di atas kayu salib. Yang percaya boleh bilang amin. Roh Kudus senantiasa memuliakan anaknya, memuliakan apa yang dia kerjakan di atas kayu salib. Perhatikan baik-baik ayat berikutnya.
Ya, 19:20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi saudara-saudara, oleh apa? Oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus oleh darah Yesus. Jadi dasar saudara, keberanian saudara untuk masuk ke dalam tempat kudus, dasarnya adalah darah Yesus. Kalau keberanian saudara masuk ke dalam tempat kudus, dasarnya adalah perbuatan baik saudara. Ini dasar yang bisa digoncangkan. Ketika saudara berbuat baik, memberi persembahan, berbuat baik, maka saudara punya keberanian untuk datang. Tapi ketika saudara tidak berbuat baik, saudara nggak berani datang. Dasarmu bisa digoncangkan. Tetapi hari ini, keberanian saudara datang ke dalam tempat kudus, dasarnya bukan perbuatan baik, tapi dasarnya apa? Darah Yesus. Apapun keberadaanmu hari ini, miliki keberanian datang sama Tuhan. Bukan karena perbuatanmu, karena darah Yesus sudah tercipta. Karena saudara mengerti, dia sudah menggenapi kehendak Bapaknya, menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua, dan darahnya sudah tercurah. Darahnya menguduskan saya satu kali untuk selamanya. Inilah dasar saya berani datang ke hadapan Tuhan. Amin. Ayat berikutnya, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup. Katakan bersama saya, jalan yang baru dan yang hidup. Di dalam perjanjian yang baru ini, perjanjian berdasarkan kasih karunia, disebutkan jalan yang baru, jalan yang hidup. Jadi oleh darahnya dia telah membuka satu jalan yang baru. He made a way, new way. Dia membuka jalan yang baru, yang hidup. Kalau perjanjian lama disebut jalan yang lama dan jalan yang mematikan. Apa artinya jalan yang lama yang mematikan? Semakin saudara datang kepada Tuhan, kemungkinan besar saudara mati semakin besar. Ingat perjanjian lama tadi? Imam besar masuk dalam ruang Maha Kudus, kemungkinan dia mati besar. Kemungkinan dia mati besar. Ini jalan yang lama yang mematikan. Tapi saya punya kabar baik, dia setelah membuka satu jalan yang baru oleh darahnya. Apa jalan yang baru? Jalan yang baru dan yang hidup. Artinya apa? Semakin saudara datang sama Tuhan, saudara semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Amin. Jadi apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu, datang sama Tuhan. Datang sama Tuhan. Dasarnya apa kamu berani datang sama Tuhan? Darahnya sudah tercurah. Dia sudah membuka satu jalan yang baru, yang hidup. Semakin saya datang, semakin saya hidup, semakin saya diberkati. Kenapa demikian? Ayat yang terakhir mengatakan begini, perhatikan baik-baik. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab itu, marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Perhatikan baik-baik, tahtanya sekarang disebut tahta kasih karunia. Tahtanya tidak lagi disebut tahta penghukuman, tapi sekarang tahtanya disebut tahta kasih karunia. Siapa yang tidak mau datang kepada tahta kasih karunia Tuhan? Siapa yang gak mau datang? Kenapa? Karena di tahta itu ada rahmat. Amin. Bukan hanya ada rahmat, tapi ada kasih karunia. Saudara yang datang kepada tahta kasih karunia, di situ ada rahmat, di situ ada kasih karunia, dan kabar baiknya, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kamu akan menerima pertolongan kamu tepat pada waktunya. Yang percaya boleh bilang amin. Apapun masalahmu hari ini, apapun pergumulanmu hari ini, ingat baik-baik, Dia sudah mencurahkan darahnya. Untuk apa? Menggenapi kehendak Bapaknya, menghapus yang pertama, perjanjian lama berdasarkan hukum Taurat. Di mana dalam perjanjian ini merupakan jalan yang lama, jalan yang mematikan. Semakin saudara datang sama Tuhan, semakin kemungkinan saudara mati semakin besar. Tapi karena kehendak Bapaknya, Dia datang ke dalam dunia ini. Dia menghapuskan yang pertama, Dia tegakkan yang kedua. Untuk menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua, Dia harus persembahkan tubuhnya. Darahnya sudah tercurah, kamu dikuduskan satu kali untuk selamanya. Dan oleh darahnya ini,
Saudara bukan hanya dikuduskan satu kali untuk selamanya, tapi dia membuka satu jalan yang baru, yang disebut jalan yang baru, yang hidup, di mana semakin saudara datang sama Tuhan, saudara semakin hidup, semakin sehat, semakin diberkati. Kenapa? Karena sekarang tahtanya bukan lagi takhta penghukuman, tapi tahtanya disebut takhta kasih karunia. Di takhta kasih karunia, Alkitab mengatakan di situ ada rahmat, di situ ada kasih karunia. Apapun masalahmu hari ini, kamu akan menerima pertolongan tepat pada waktunya. Berikan kemuliaan yang meriah bagi nama Yesus. Wow, betapa saudara dan saya bersyukur hari ini kita merayakan dia tergantung di atas kayu salib. Tangannya terentang, darah mengalir di mana-mana. Dia tahu dia datang ke dalam dunia untuk mati, untuk mengalami penderitaan yang amat sangat. Kenapa? Karena dia mengasihimu, dia mengasihi saya. Dia tidak mau saudara dan saya ada di jalan-jalan yang lama yang mematikan. Tapi dia tidak mau saudara selalu ada dalam perjanjian yang lama yang mematikan. Dia hapus yang pertama, dia tegakkan yang kedua. Amin. Dia buka satu jalan yang baru, yang hidup, di mana semakin saudara dan saya datang sama Tuhan, semakin hidup, semakin diberkati. Sekarang tahtanya sudah berubah, bukan lagi takhta penghukuman, bukan judgment throne, tapi takhta kasih karunia. Di situ ada rahmat, di situ ada kasih karunia. Datang sama Tuhan, apapun masalahmu hari ini, kamu pasti menemukan pertolongan kamu tepat pada waktunya. Amin. Betapa kita bersyukur, sama-sama kita bangkit berdiri. Betapa kita bersyukur apa yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu.